Made pun sempat dipas. Made ini entah dihipnotis atau diapakan. Made akan pingsan dan ketika Made tersadar, bajunya ini akan dalam keadaan berantakan dan Made yakin semoton membeli bulu perindu diolesi di ujung lidahnya. Weh semetan kumpul ya ngerti aja nih denijak saya. Kalau sepanjang video semetan mendengar suara-suara sedikit mengganggu, tolong dimaklumi dan tolong diabaikan. Jadi narasumber saya hari ini berasal dari Bali Selatan, kita sebut saja namanya Made. Made bercerita dia anak kedua dari 3 bersaudara dan dia tidak punya saudara laki-laki. Dia berasal dari keluarga yang sederhana dan kedua orang tuanya ini tipikal orang tua yang selalu mendukung apapun keputusan anaknya. Di saat itu Made sudah pacaran dengan Beli Gede, kita sebut saja nama samarannya, selama 5 tahun. Dan saat pacaran yang ke-5 tahun ini, Made memang sudah ada niatan akan menikah. Sekedar cerita semetonnya, Made ini sudah sekitar 8 kali berangkat ke luar negeri karena dia ini bekerja di spa. Gajinya Made saat itu sudah lumayan bagus dan juga dia juga sudah punya beberapa aset. Made pacaran dengan Beli Gede ini LDR selama 5 tahun semeton. Made akan pulang ke Bali setahun sekali dan akan setelah liburan ini akan kembali bekerja ke luar negeri. Di masa-masa itu selama kurang lebih 5 tahun ini Made sudah memberikan uang begitu banyak untuk Beli Gede. Beli Gede bilang uang yang akan diberikan oleh si Made ini akan dia belikan aset untuk tabungan mereka di hari tua. Beli Gede ini seorang PNS, dia bekerja sebagai guru agama di salah satu SMK yang ada di desa tetangga. Semua berjalan dengan lancar selama 5 tahun ini. Teman-temannya Made juga bilang kalau Beli Gede ini tipikal lelaki yang sangat baik. Beli Gede ini tidak pernah terdengar punya gosip dengan wanita manapun dan semuanya baik-baik saja sehingga Made selalu percaya dan sangat menjaga hubungannya ini dengan Beli Gede. Saat itu Made sudah berusia kurang lebih 29 tahun dan 2 bulan lagi dia akan pulang. Saat itu Made benar-benar bahagia, dia sudah memimpikan pernikahan yang bahagia dengan Beli Gede ini. Suatu hari, entah kenapa HP-nya Beli Gede sangat susah dihubungi. Dan waktu itu, ternyata semeton, ada salah satu teman baiknya Made bilang kalau ternyata Beli Gede sudah menikah. Tapi menikahnya ini cuma metanjung sambuk dan tidak dirayakan sama sekali. Made yang mendengar kabar ini dari temannya kayak boom. Tidak percaya. Kenapa bisa-bisanya Beli Gede menikah meninggalkan dia dan hartanya kan hampir 50% dikelola oleh si Beli Gede di Bali. Waktu itu Made berusaha untuk menghubungi Beli Gede tapi tidak bisa, tidak diangkat sama sekali. Made meminta tolong kepada orang tuanya untuk mencari tahu apakah benar Beli Gede sudah menikah. Dan ternyata benar semeton. Ternyata pacarnya Beli Gede ini sudah hamil 6 bulan. Dan kabar yang didengar oleh orang tuanya Made, Beli Gede ini terpaksa menikahi pacar barunya ini karena sudah hamidun. Di sana semeton Made benar-benar tidak bisa lagi berpikir. Dia itu kayak udah benar-benar ini kok gini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? 2 bulan Made lalui di tempatnya bekerja di luar negeri dengan sangat patah hati semeton. Dia tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Made pun pulang ke Bali. Saat itu Made dijemput oleh kedua orang tuanya. Made sudah tidak ada semangat hidup semeton. Dia takut nanti kalau dia pulang ke Bali dia akan bertemu lagi dengan Beli Gede. Saat itu benar semeton, baru 1 minggu Made ini ada di rumah, Beli Gede datang. Dengan tidak tahu malunya Beli Gede datang dan meminta izin ingin bertemu dengan Made. Karena Made juga penasaran kenapa kok Beli Gede bisa meninggalkan dia. Made dengan Beli Gede pun berbicara di teras rumah. Di sana Beli Gede menangis meminta maaf, dia mengakui kesalahannya. Ternyata Beli Gede ini waktu itu kayak cuma mencari ban serep, tapi ternyata ban serepnya ini malah hamil dan terpaksa Beli Gede harus menikah. Di sana Made mengeluarkan semua sakit hatinya dan tanpa sadar dia mengangkat tangan kemudian memukul Beli Gede. Setelah hari itu Made menegaskan tidak mau lagi bertemu dengan Beli Gede dan tolong jauhi dia. Waktu berlalu semeton, Made lalui dengan rasa galau dan semuanya. Saat itu Made memang sudah putus kontrak dan tidak ada rencana lagi untuk bekerja ke luar negeri. Karena planningnya dia memang ingin menikah dan menetap di Bali. Ketika Beli Gede datang ke rumahnya si Made ini, Beli Gede membawa buku tabungan dan di buku tabungan itu isi dari semua uang yang sudah ditransfer selama ini oleh Made. Di sana Made makin sakit hati, makin patah hati. Beli Gede ini adalah cinta pertamanya semeton. Kok bisa Beli Gede berlaku seperti ini?
Akhirnya Made pun berjuang sekuat tenaga teman-teman agar bisa move on dari Beli Gede. Nah waktu itu Made bukalah sebuah usaha salon. Kebetulan dia kan bisa massage dan juga bisa kayak treatment di salon tuh dia bisa, karena dia kan sudah berpengalaman bekerja di luar negeri. Saat Made ini baru buka salon, salonnya sangat ramai dan juga sangat lancar teman-teman. Astungkare setelah berjalan 1 tahun, Made mulai bisa move on dan bertemu dengan seorang lelaki. Lelaki ini usianya 7 tahun lebih tua dari Made. Dan setelah Made cari tahu, ternyata lelaki ini adalah paman dari si Beli Gede. Lelaki ini seorang yang punya perkebunan yang sangat luas, walaupun statusnya masih Truno, tapi dia sudah sangat sukses. Ketika Made bertemu dengan si lelaki ini, kita sebut saja namanya Bagas ya. Semua rasa marah, rasa benci, rasa kecewa, rasa cemburunya Made terhadap Beli Gede yang sudah sempat hilang, sekarang kambuh kembali. Dia merasakan kebencian ini lagi. Karena inilah Made berinisiatif ingin mendekati si Bagas ini. Bagas adalah adik dari ibunya si Beli Gede, dan otomatis dong Bagas ini adalah reramenya si Beli Gede. Saat itu Made berusaha mendekati si Bagas, teman-teman. Bagas ini sering banget ke salonnya si Made karena mengantarkan ibu atau bibinya. Ternyata setelah kenal 6 bulan, Bagas ini tipikal lelaki yang sangat susah didekati. Karena itulah Made berinisiatif pergi ke rumah orang pintar, membeli bulu perindu. Bulu perindu ini kan direndam dengan sebuah minyak, dan minyak inilah yang harus setiap hari dimakan oleh si Made dan ditaruh kayak atau diolesi di ujung lidahnya. Si orang pintar bilang kalau lelaki yang memang diincar oleh Made bertemu dengan Made, pasti akan langsung jatuh hati dan mau melakukan apapun yang Made minta. Dan benar semeton. Datang dari rumah orang pintar ini, Made melakukan apa yang disuruh oleh si orang pintar. Tidak sampai 2 bulan, Made dengan si Bagas pun akhirnya pacaran. Bagas ini tipikal lelaki yang sangat tegas. Dia punya prinsip dan pekerja keras. Dari pertama kali si Made ini pacaran dengan si Bagas, Made kayak, kok si Bagas ini beda ya dari cowok-cowok yang lain. Pokoknya sifatnya si Bagas dengan si Beli Gede ini benar-benar berbeda, teman-teman. Setelah Made ini berpacaran dengan si Bagas, lambat laun tapi pasti Made mulai baper dan benar-benar jatuh cinta kepada si Bagas, teman-teman. Saat itu Made galau, apakah dia harus terus menggunakan bulu perindu ini atau membuang ini gitu loh. Nah saat itu Made dengan si Bagas ini sudah mulai kayak makin intim dan makin dekat. Made juga sudah mulai melalui ke tempatnya si Bagas, diperkenalkan dengan keluarganya si Bagas. Ternyata Bagas ini berasal dari keluarga yang sangat mapan, dan kedua orang tuanya ini sangat menyayangi Bagas. Ketika pertama kali bertemu dengan orang tuanya Bagas, ternyata ibunya Bagas tahu kalau Made ini mantan pacarnya Beli Gede. Di sana Bagas kayak benar-benar cemburu dan bertanya gitu loh, benar? Iya. Tapi mungkin karena Bagas ini benar-benar mencintai Made, dan Made juga sudah benar-benar klop dengan si Bagas, mereka tidak ada percikan apapun. Dan Bagas malah bilang dia ingin menikah dengan Made, teman-teman. Made mulai galau dong. Dia bingung, Bagas ini cinta dengan dia apakah karena bulu perindu, apakah atau memang dari dalam hati. Karena si Made ini takut kalau Bagas ini mencintai dia karena bulu perindu, Bagas pun ditolak. Dan si Made ini kayak menjaga jarak dari Bagas, teman-teman. Dia tidak mau menikah dengan Bagas dan takut nanti tiba-tiba Bagas sadar dan akan meninggalkan dia. Di masa-masa itu Made benar-benar galau, bagaimana ini, apa yang harus dia lakukan. Seperti sinetron-sinetron di Pindang Mekeber. Saat si Made ini sudah klop dan juga serak dengan si Bagas, tiba-tiba Beli Gede datang dan bertanya, apa maumu? Made di sana menjelaskan kalau dia tidak punya maksud apapun, dia memang benar-benar cinta dengan si Bagas. Di sana Beli Gede malah menjelek-jelekan si Made kepada si Bagas, dan Beli Gede bilang kalau Made ini cuma ingin memana-manasi dia saja dengan berpacaran dengan raramenya. Tapi Bagas malah bilang dia malah benar-benar mencintai Made, dan akhirnya Bagas melamar Made dengan kedua orang tuanya datang ke rumahnya si Made. Tapi di saat itu semua tahun Made benar-benar terharu, dan singkat cerita mereka pun menikah. Setelah menikah 6 bulan, entah kenapa semotonnya Bagas berubah. Dia bersikap sangat dingin kepada Made dan seolah-olah tidak kenal siapa ini Made. Dan setelah itu kok si Bagas ini mulai ngereres dan dia bersikap seperti nak bodoh, teman-teman. Dibawa ke rumah sakit sudah, dan dirujuk ke spesialis saraf, dan juga kayak dibawa ke psikiater tuh loh. Tapi mereka bilang si Bagas ini baik-baik saja. Kebetulan keluarganya si Bagas ini memang tidak terlalu percaya dengan yang namanya spiritual. Di sana Made sudah yakin pasti karena bulu perindu, pasti karena bulu perindu.
Saat itu Made pun memutuskan membuang bulu perindu ini ke gote, dan itu tuh kayak diuruk menggunakan tanah. Setelah bulu perindu ini dibuang, Bagas tidak membaik dan dia malah ngereres dan tidak bisa bangun sama sekali, semoton. Tapi saat itu si Made ini sudah sadar kalau dia tuh benar-benar mencintai suaminya gitu loh. Dan saat itu Made baru tahu kalau ternyata dia sudah terlambat datang bulan selama 1 minggu. Made benar-benar takut, semoton, apa yang akan terjadi kepada si Bagas. Di saat itu Made benar-benar menyesal gitu loh, kenapa dia memakai bulu perindu dan memaksakan cintanya kepada si Bagas yang tadinya niatnya kan untuk memanasi si Beli Gede. Dan endingnya dia yang kena karma pala sendiri, malah dia yang sekarang lebih bucin kepada si Bagas gitu loh, sorry. Saat itu akhirnya si Bagas ini diajak berobat ke orang memutih. Di sana ketahuan ternyata akar dari sakitnya si Bagas ini ada seorang wanita yang memberikan bulu perindu, dan itulah ngerebede di badannya si Bagas. Di sana terbongkarlah, semeton, kalau ternyata si Made yang selama ini sudah kayak menarik si Bagas dengan bulu perindu ini. Keluarganya si Bagas marah, ibu, ayah, dan keluarga besarnya semua akhirnya nguliang Made ke rumah orang tuanya dengan keadaan hamil. Waktu itu tidak ada yang tahu kalau si Made ini sudah hamil. Keluarganya si Bagas mencaci maki si Made, kenapa kamu seperti ini? Kalau kami tidak cepat-cepat mengobati si Bagas, mungkin saja Bagas bisa bodoh, kalau tidak bodoh bisa berpulang. Ternyata itulah efek samping kalau seseorang terkena pengaruh bulu perindu. Saat Made pulang ke rumah orang tuanya, dia pun menceritakan semuanya, semeton. Orang tuanya menangis dan kayak tidak percaya kalau Made bisa berbuat seperti itu. Tapi waktu itu Made belum bilang kepada siapapun kalau dia sedang berbadan 2. Dia tinggal di rumah orang tuanya selama berminggu-minggu. Nah, di minggu ketiga ini, setelah Made tinggal di rumah orang tuanya, dia sering sekali bermimpi ada pohon yang sangat besar, pohon beringin, dan punya kayak akar-akar yang sangat besar. Akar-akar dari pohon beringin ini akan mengelilit badannya si Made, dan ujung dari akar-akar pohon ini akan jep menusuk dan juga mengoyak badannya si Made. Made hampir setiap hari bermimpi seperti ini. Dia kurang tidur, banyak pikiran dan menyesal karena sudah melakukan hal seperti itu kan kepada Bagas di masa lalu. Dia akhirnya tuh kayak makin ngereres sampai di puncaknya sebetulnya. Mungkin orang tuanya si Made ini berpikir Made sakit-sakitan karena diceraikan oleh si Bagas. Made pun dirujuk di rumah sakit. Saat itu Made di rumah sakit selama 1 minggu. Selama 1 minggu ini dengan nyata Made setiap hari melihat ada seorang wanita yang datang ke kamarnya dia, di kamarnya dia yang ada di rumah sakit ini. Masuk kemudian mencekik dan memukul-mukul perutnya si Made. Dan saat Made melihat wanita ini, dia akan berteriak dan juga menangis dan juga menjerit. Tapi menurut Made, orang-orang di sekitarnya dia tidak ada yang bisa melihat si wanita ini, semeton. Dan karena sikap si Made yang terus-terusan seperti ini ya, orang-orang pun mulai bilang kalau si Made ini mulai gila. Pokoknya terus Made keluar masuk rumah sakit sampai akhirnya orang tuanya ini tuh menyerah. Dan akhirnya, tahu nggak apa yang terjadi? Made pun sempat dipasung di dalam rumahnya sendiri. Karena orang tuanya ini yakin kalau Made sudah kehilangan kewarasan. Saat Made dipasung ini, semeton, dia akan menangis dan berteriak kepada kedua orang tuanya. Dia tidak gila, tolong lepaskan dia. Tapi orang tuanya hanya menangis dan terus saja berkata kepada Made, sabar nak ya, sabar. Ibu dan bapak akan mencari obat untuk kamu agar kamu bisa sehat kembali. Tapi di sana Made benar-benar putus asa, semeton. Apa yang dia bicarakan kepada orang tuanya dan juga kepada saudara-saudaranya tidak ada yang mendengar. Dan saya juga heran, semeton. Kok di zaman modern seperti ini ada orang tua yang masih tega memasung anaknya. Semeton tahu kan apa itu dipasung? Itu loh yang kakinya kayak ditegul, bukan ditegul, kayak diapit menggunakan papan, dan kita tidak bisa kemana-mana. Kurang lebih selama 3 bulan ini Made dipasung. Berat badannya turun drastis dan perutnya pun mulai menggelendung. Saat itu kedua orang tuanya akhirnya tahu kalau si Made ini sudah berbadan 2. Nah, saat si Made ini dipasung dan didaruh di dalam rumahnya ya, dia diayain semeton meju ngencem menggunakan pampers, dan semuanya ini akan dilakukan oleh kedua orang tuanya. Di sana Made sudah sangat putus asa, semeton. Kok setiap hari dia ini bermimpi dikejar-kejar oleh seorang wanita, dan badannya ini akan diikat dan juga kayak dicocok, dipukul-pukul gitu oleh akar pohon yang sangat besar dalam mimpi. Sampai suatu hari Made ini bermimpi ada seorang wanita yang ingin
mencongkel perutnya dan ingin mengeluarkan anak yang ada di dalam kandungannya. Di sana puncaknya Made menangis histeris dan Made bilang kepada kedua orang tuanya, daripada kalian memasung saya, lebih baik kirim saya ke Bangli, kirim saya ke rumah sakit jiwa. Setidaknya kalau di rumah sakit jiwa saya bisa mendapatkan obat agar anak saya ini bisa sehat. Orang tuanya Made malah ngeyel semeton. Orang tuanya Made malah percaya kepada salah satu oknum memutih yang saat itu memang rutin mengobati si Made. Dan semeton tahu nggak? Setiap oknum memutih ini datang ke rumahnya si Made, oknum memutih ini akan menutup pintu dengan alasan mengobati si Made. Dan Made bilang, Made ini entah dihipnotis atau diapakan, Made akan pingsan dan ketika Made tersadar, bajunya ini akan dalam keadaan berantakan. Dan Made yakin semeton, sepertinya saat dia ini pingsan diobati oleh si oknum memutih ini, sepertinya dia ini semeton. Tapi karena Made tidak punya bukti yang kuat dan orang tuanya sangat percaya dengan oknum memutih ini, Made tidak bisa berkata apa-apa semeton. Di sana dia menangis, benar-benar dia tuh kayak terus-terusan berdoa ya gimana caranya agar ada orang yang membantu dia. Singkat cerita semeton, kalau Made tidak salah ingat, waktu itu kemungkinan besar usia kandungannya ini sudah memasuki 6 bulan. Perutnya sangat besar semeton, badannya kurus kering karena Made itu kayak, dia tuh benar-benar gimana sih, kayak nggak tahu harus berbuat apa. Kok di zaman modern seperti ini ada orang tua yang berpikiran pacul yang memasung putrinya sendiri. Di saat itu adik Komang, adik kandungnya si Made, datang ke kamarnya si Made dan bertanya, "Mbok seken buduh?" Di sana Made menangis dan meminta kepada adiknya, tolong mbok, tolong. Made benar-benar meyakinkan adiknya ini dan asmungkarnya semeton. Adiknya Made ini ya, yang Komang ini waktu itu sudah berumur 20 tahun dan memang masih kuliah. Dia percaya dengan Made dan adiknya berjanji akan menolong Made. 3 jam kemudian ingat banget Made ini karena di depannya dia duduk ini ada jam dinding tuh loh. Itu tuh sekitar jam 11 dan sekitar jam 2 apa jam 3 itu tiba-tiba Made mendengar suara mobil. Dan Made yakin banget suara mobil ini dia tuh tahu itu siapa. Ternyata Bagas datang. Bagas menggedor pintu kamarnya si Made dan membuka paksa pintu kamarnya. Di sana Bagas melihat Made yang terpasung dengan keadaan perut buncit. Wih, untuk pertama kalinya setelah sekian bulan tidak bertemu dengan suaminya, Made dipeluk dan si Bagas ini menangis semeton. Bagas minta maaf kepada Made karena Bagas tidak tahu kalau ternyata Made diperlakukan seperti itu oleh kedua orang tuanya. Selama ini Bagas berpikir Made ini hidup bahagia dengan orang tuanya dan dia masih menunggu waktu yang tepat untuk meyakinkan orang tuanya agar bisa memaafkan Made dan agar bisa datang lagi ke rumah Made untuk menjemput Made semeton. Dan ternyata adiknya Made, si adik Komang inilah yang menghubungi Bagas dan menceritakan apa yang dialami oleh Made selama ini. Di sana Made menangis dan meminta maaf kepada suaminya kalau dulu dia melakukan itu karena memang ada niatan ingin balas dendam kepada si Beli Gede. Tapi Made bilang dia benar-benar mencintai Beli Bagas, tolong maafkan dia, maafkan dia. Dan saat si Made dan juga sini berpelukan ya, mereka kan saling nangis gitu dan saling minta maaf. Kan otomatis badannya si Made dengan badannya si Bagas ini kan kayak bersentuhan. Made merasa semeton, anak yang ada di perutnya ini seperti menendang-nendang dan kayak bergerak-gerak gitu loh semeton. Itu pertama kalinya setelah berbulan-bulan Made merasa kalau anak yang ada di perutnya ini menendang dan bergerak. Saat itu juga Bagas juga kayak merasakan dong kalau anak yang ada di perutnya Made ini kayak menendang dan bergerak. Di sana Bagas kesiap dan Made, anak kita merespon gitu loh. Bagas bener-bener kayak gimana sih? Karena Bagas merasakan tendangan dan juga gerakan dari anaknya yang ada di perutnya Made, Bagas ini seperti kayak tersadar dan terhipnotis dan benar-benar ingin melepaskan Made dari pasungan ini. Saat itu Bagas berbicara kepada kedua orang tuanya si Made bahwa Bagas akan mengambil Made kembali dan bertanggung jawab kembali. Orang tuanya Made tidak perlu ikut campur. Tapi tahu nggak semeton, waktu itu orang tuanya Made tidak membiarkan Bagas mengambil Made dan bahkan Bagas disuruh berkonsultasi dulu dengan orang pintar yang selama ini mengobati Made. Made mendengar perkataan orang tuanya, kemudian memanggil si Bagas. Waktu itu Bagas langsung melepaskan kakinya si Made. Made yang berbulan-bulan tidak pernah berdiri dan tidak pernah berjalan. Dia tidak bisa berjalan dan kemudian jatuh semeton. Karena saking sakit kakinya loh. Kemudian Made diangkat dan ditidurkan di tempat tidur. Waktu itu Made bercerita kepada Bagas kalau dia curiga
Jangan-jangan selama berbulan-bulan ini dia sudah dilecehkan oleh si oknum memutih ini. Waktu itu orang tuanya si Made kayak, boom, kok gini? Tapi orang tuanya Made itu pasti kayak 50-50 gitu loh semata. Nah, untuk membuktikan ini Bagas tuh kayak ingin memberikan bukti gitu loh. Kalau memang benar yang dikatakan oleh si Made, Bagas ini ingin menjebak si oknum memutih. Orang tuanya si Made ini diminta untuk datang ke rumahnya Made dan seakan-akan diminta untuk mengobati si Made. Dan Bagas akan bersembunyi di balik di balik lemari bajunya si Made. Bagas waktu itu menurutnya si Made ya bojok geriat gak semata gigi ini bojok kayak menahan marah gitu loh. Tapi Bagas mungkin berusaha berpikir lebih logis agar bisa mengejuk si oknum memutih ini. Dan itu pun dijalankan semata. 3 hari kemudian si oknum memutih ini datang. Dan seperti biasa oknum memutih ini meminta kedua orang tuanya si Made untuk menunggu di luar. Pintu pun ditutup. Saat itu Bagas bersembunyi di belakang lemari bajunya si Made. Dan ternyata benar semua. Baru saja si oknum memutih ini masuk ke kamarnya si Made, tiba-tiba oknum ini seperti membacakan mantra. Entah dihipnotis atau diapakan, si Made ini perlahan lemah dan kemudian tertidur dengan keadaan perut besar dan juga kakinya ini masih dipasung. Dan Bagas melihat ya, ini menurut Bagas ya ceritanya si Bagas kepada si Made. Perlahan tapi pasti oknum memutih ini kayak mengangkat roknya si Made dan berusaha membuka celana dalamnya si Made. Kemudian tangan oknum memutih ini perlahan ingin menyentuh bagian sensitifnya si Made. Karena Bagas sudah tidak tahan ya, dia langsung keluar dan kemudian pakpuk. Iya, kemudian pakpuk. Si oknum memutih ini babak belur, kanti gigi ini keles semua cak-cak jauh si Bagas. Karena sudah ada saksi dan udah ada kayak bukti gitu loh ya. Akhirnya oknum memutih ini dituntut di penjara oleh si Bagas. Dan sampai sekarang oknum memutih ini katanya, menurut kabar yang didengar oleh si Made, sudah keluar dari penjara setelah di penjara kurang lebih 3 tahun. Wih, di sana semeton. Akhirnya Made tahu ternyata selama ini dia berkali-kali oleh si oknum ini. Dan Made bilang kepada si Bagas, dia tidak mau kembali dengan si Bagas karena dia merasa malu semata. Dia merasa malu karena sudah dilecehkan berkali-kali oleh oknum memutih ini. Dalam kondisi yang kurus kering, yang hanya perutnya saja yang buncit, Made meminta kepada Bagas tidak perlu lagi mengharapkan dia gitu loh. Karena Made merasa gimana sih, kayak ya Tuhan, semua pasti mengerti dong ya apa yang saya maksud. Saat itu dengan wajah yang tegas dan tangannya Made ini dipegang oleh suaminya gitu loh. Si Bagas bertanya, apakah ini anak saya? Dengan berlinang air mata, Made bilang, ini anak kamu. Sebelum saya diusir oleh orang tua kamu, saya sudah hamil dan saya tidak bilang ini kepada siapapun. Ini darah daging kamu, saya berani bersumpah. Made menangis dan meminta maaf kepada Bagas untuk apa yang dia lakukan selama ini semata. Bagas yang mendengar tangisan dan juga pengakuan dari istrinya bilang kalau saya percaya dengan kamu dan saya mohon kita kembali. Karena Bagas bersikap sangat baik dan Made pun terus didukung oleh kedua orang tuanya untuk kembali dengan Bagas. Akhirnya Made pun rujuk dengan Bagas dan kemudian tinggal di rumahnya Bagas. Setelah hari itu Bagas dengan Made ini pindah ke kota semata. Ya, mereka pindah ke kota untuk mengurus usaha barunya si Bagas. Dan perkebunan yang selama ini diolah oleh si Bagas, perkebunan milik kedua orang tuanya, dikembalikan kepada kedua orang tuanya karena Bagas ingin hidup mandiri dan terbebas dari bayang-bayang kedua orang tuanya. Made saat itu benar-benar marah kepada kedua orang tuanya. Kenapa orang tuanya tidak mendengarkan dia? Karena kedua orang tuanya berbulan-bulan Made dilecehkan dan juga dipasung. Kedua orang tuanya Made ini terus menelpon dan berusaha ingin bertemu, tapi Made selalu bilang tidak. Hubungannya Made dengan mertuanya agak renggang karena sepertinya menurut Made kedua orang tuanya si Bagas ini belum bisa memaafkan si Made untuk perbuatannya dia di masa lalu kepada si Bagas.
Made dengan Bagas sekarang hidup bahagia dan anak pertama mereka sudah lahir. Anaknya ini cowok. Anaknya ini lahir dengan keadaan gizi buruk semeton. Kurang lebih 2 bulan anaknya si Made dengan si Bagas ini dirawat di rumah sakit. Dan Astungkara setelah 2 bulan ini anaknya sudah bisa dibawa pulang dan dirawat dengan sangat baik. Anaknya ini gampang banget sakit semeton. Bedek gen kone salah makan sakit, bedek kecapean sakit. Kalau menurut vonis dokter itu karena saat di dalam kandungan anaknya ini kurang gizi. Mungkin si Made ini diperkirakan oleh si dokter kurang makan makanan yang bergizi, dan itulah yang membuat daya tahan tubuh anaknya ini kurang gitu loh semeton. Tapi Made dengan Bagas tidak pernah menyerah semeton. Sampai saat ini Made dengan Bagas tetap memberikan pengobatan yang terbaik untuk anaknya. Dan untuk mimpi-mimpinya si Made sudah pernah bertambah ke Bali, dan di Bali dibilang itu adalah efek samping karena selama ini Made terus meminum minyak dari bulu perindu, dan Made pun dilukat, mebayuh, dan kemudian kayak dibikinin banten gitu loh semeton. Singkat cerita, setelah semua drama dan juga ritual yang sudah pernah dilakukan oleh Made dan juga Bagas, sekarang Made kembali ke jalan yang benar. Dia mengabdikan hidupnya untuk anak dan juga suaminya, dan bisnisnya si Bagas sekarang sudah bisa dibilang mulai menanjak semeton. Made ini adalah seorang seleb TikTok yang namanya baru-baru ini cukup booming. Dan Made bilang kepada saya, dia sangat berterima kasih kepada Bagas karena mau menerima dia. Dia juga berterima kasih kepada Tuhan karena mau memberikan kesempatan kedua sehingga dia bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ini adalah cerita dari Made, seorang wanita yang ditinggal menikah oleh mantan pacarnya, yang melakukan hal nekat dan kemudian mendapatkan musibah bertumpuk-tumpuk, dan Astungkara karena jalan Tuhan dia bisa kembali ke jalan yang benar dan bisa bersatu kembali dengan suaminya. Bagaimana menurut semeton? Apakah kalian percaya kalau ada kisah hidup seperti yang sudah dialami oleh Made ini? Atau kalian mungkin meragukan ada kisah seperti ini? Silakan berkomentar. Karena saya yakin Made pasti akan membaca semua komentar kalian di kisah yang saya angkat kali ini semeton ya. Sukses untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, videolah subscribe, like, dan juga komen, dan juga jangan lupa hidupi lonceng notifikasinya, karena setelah ini saya akan lebih rajin lagi up video baru di channel ini. Sukses, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.